Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Amin Gayam. Saya doakan panjenengan semua Allah limpahkan rahmatnya, Allah besarkan karunia-Nya untuk panjenengan semua. Allah mudahkan panjenengan untuk memahami ayat-ayatnya. Allah mudahkan panjenengan untuk bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah, usia kita bermanfaat, dan nantinya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cerita yang lebih baik, yang itu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Saya berharap perjalanan Ramadan kita yang sudah tinggal beberapa hari lagi, waktu-waktu sebelumnya itu sudah mampu kita pakai untuk bisa membina diri kita, membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Karena tidak mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin bertakwa tetapi lingkungan belum mendukung, suasana masih dipenuhi dengan keinginan mencari dunia. Tapi Masya Allah kita dipertemukan dengan Ramadan, di mana di bulan itu suasananya benar-benar suasana yang selalu mengingatkan kita pada akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan di bulan Ramadan ini, selesainya Ramadan kita bisa betul-betul mencapai derajat la'allakum tattaqun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika mengingat materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa dalam menghadapi kehidupan kita ini, terkadang kita masih belum mampu mengendalikan diri. Bahwa ternyata Allah itu sudah memberi kita
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allahumma arhamni bil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga Bapak, alhamdulillah ini sudah hadir bapaknya ya. Di Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah katakan wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, ya. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabbmu. Allah katakan bersegera. Kenapa kok harus menggunakan kata bersegera? Kenapa kok Allah nggak berkata berjalanlah atau menujulah gitu? Allah katakan bersegera karena apa, ibu-ibu? Karena yang namanya kebaikan memang harus disegerakan. Jangan sampai nanti-nanti kalau untuk urusan kebaikan. Begitu jenengan menyadari ini sebuah kebaikan, maka segera. Mohon ampun kepada Allah itu kebaikan, bersegeralah mohon ampun. Dan Allah katakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan jannah atau surga yang itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa ini? Ingat ya, perintah puasa itu adalah lil muttaqin, agar kalian menjadi bertakwa, ya kan? Maka ketika kita sudah dibina di dalam Ramadan ini, kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang takwa, gitu, ya. Maka surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran 134 dan 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Jadi pertama dia itu berinfak dalam kondisi apapun, yang kedua dia menahan amarahnya, yang ketiga
135 dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji ataupun menzolimi diri sendiri. Perhatikan di sini ada perbedaan antara fahisyatan au zolamu. Berbuat keji dengan zolim kepada diri sendiri itu beda. Perbuatan keji itu ketika perbuatan jahat kita itu berdampak pada orang lain. Artinya gini, ketika jenengan itu misalnya masih suka gosip, membicarakan orang lain, membicarakan orang lain ini membunuh karakter seseorang, berdampak bagi orang lain, itu fahisyah, perbuatan keji, ya. Sedangkan kalau zolamu anfusahum apa? Menzolimi diri sendiri itu apa? Yaitu misalnya Allah perintahkan kita sholat, tapi kita nggak sholat, itu zolim pada diri sendiri. Karena apa? Efeknya nanti di akhirat, ya. Di dunia mungkin nggak kelihatan, orang sholat nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan bedanya, nggak ada langsung dampaknya. Tapi nanti di akhirat kita sendiri yang rugi. Makanya itu disebut zolim pada diri sendiri. Diperintah untuk menutup aurat, kita perempuan nggak tutup aurat, zolim pada diri sendiri. Kenapa? Karena nanti akibatnya di akhirat. Ya, sampai di sini bisa dipahami bedanya, ya Bu, antara fahisyah, perbuatan keji, dengan zolim pada diri sendiri. Fahisyah itu berdampak pada orang lain, zolim pada diri sendiri, dampaknya hanya untuk diri sendiri. Dan Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah au zalamu, yang berbuat keji dan zalim pada diri sendiri, tapi kemudian mereka ingat pada Allah, bersegera mohon ampun pada Allah, gitu, ya. Maka dengan itu Allah mengampuni mereka. Jadi orang yang bertakwa itu, selain mereka itu berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit, mereka memaafkan manusia, mereka mohon ampun pada Allah, ya. Mereka juga apa? Bersegera ketika mereka tahu mereka melakukan fahisyah ataupun zolim pada diri sendiri, mereka segera bertaubat. Ibu-ibu, sebenarnya 3 ayat ini tadi adalah kunci rahasia kenapa kita ketika berbuat kebaikan terkadang nggak bisa istiqomah. Kalau orang itu, kalau di Merauke ada istilah panas-panas tai ayam. Di sini ada nggak? Ada juga ya. Berarti sama itu. Jadi di sana kayak gitu. Nek sesuatu dilakukan, sekarang dilakukan, besok hilang. Di mana semangat dilakukan, begitu nggak semangat hilang. Nah itu dibilang panas-panas tai ayam gitu. Nah, ketika kita itu melakukan kebaikan, terkadang ada punya semangat dan tiba-tiba semangat itu hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini tadi, rahasianya di ayat ini. Ali Imran 135.
bagian teknis, ini sayang banget gitu loh. Ini saya sudah berusaha untuk tetap fokus pada jenengan loh Bu. Ya, jadi ayo kita coba untuk tetap fokus, nggih. Dan saya harapkan untuk mungkin kedepannya masalah teknis kayak gini harusnya udah diselesaikan lebih awal, bukan dalam masa pengajian. Karena pengajian kita ini bukan asal duduk denger ceramah itu enggak loh. Ya. Saya kemarin ngisi di bagian di Masjid Baitul Ma'ruf, Gumuk. Saya sampai mengeluarkan kata-kata tidak perlu banyak pengajian kalau itu tidak merubah diri kita. Karena apa? Para sahabat itu kalau ngaji, ya, tolabul ilmi itu satu ayat dikaji sampai berbulan-bulan. Kita ini kadang ngaji ayatnya banyak yang dimasukin ke kepala kita, akhirnya nggak satu pun kita ingat. Kalau jenengan perhatikan, saya beberapa saat ini selalu membawa satu ayat yang paling pokok. Al-Mu'minun 115. Bahwa hidup kita nggak main-main, bahwa kita akan dikembalikan pada Allah, bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saya ulang terus itu. Karena memang itulah yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Satu ayat itu dikaji berulang-ulang sampai betul-betul menjadi bagian dari dirinya. Itu kenapa Rasulullah dibilang Al-Quran berjalan. Karena semua isi Al-Quran ada dalam diri Rasulullah, dipraktekkan. Ya, jadi kalau bisa ya, saya harapkan ini nanti mungkin kepada para takmir, kalau untuk urusan teknis seperti ini tadi, kalau bisa sebelum acara dimulai, jadi tidak mengganggu suasana taklim, kayak gitu, ya. Oke, saya lanjut. Kita akan kembali kepada ayat surat Ali Imran 133 sampai 135. Saya tadi sempat mengatakan bahwa ketika kita itu tidak mudah untuk istiqomah, rupa-rupanya karena 3 ayat ini belum ada di dalam diri kita. Kok bisa belum ada dalam diri kita? Saya udah kok setiap saat berusaha untuk sedekah. Saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, 3 ayat ini berkaitan dengan pengendalian diri, atau dalam ilmu psikologi disebut sebagai konsep diri. Konsep diri. Ketika kita memiliki konsep diri yang jelas, maka itu kita akan upayakan untuk menunjukkannya seperti apa yang kita yakini. Pertanyaannya adalah, apa sih konsep diri itu? Konsep diri tadi saya bilang itu dalam ilmu psikologi modern. Kalau dalam Islam atau dalam bahasa kita sehari-hari namanya pengendalian diri. Konsep diri ini adalah apa? Cara kita memandang diri kita di hadapan Allah. Saya ulang, konsep diri adalah bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Allah. Dipahami ya di sini? Bagaimana saya melihat diri saya ini di hadapan Allah? Kalau saya menganggap diri saya adalah hamba Allah yang nantinya akan dikembalikan kepada Allah, insya Allah nggak bakal main-main dalam hal ibadah. Karena saya tahu saya ini hamba Allah. Yang menjadikan kita itu akhirnya apa? Menjalani hidup hanya asal menjalani. Karena kita nggak punya konsep diri ini. Kita hanya merasa bahwa saya adalah manusia yang ya sudah hidup. Akhirnya kita menjalani hidup yang sekadar hidup. Marah ya tetap walaupun lagi puasa. Ngomongi orang ya tetap karena meskipun lagi puasa. Karena apa? Hanya sekadar sebagai manusia yang hidup, bukan sebagai hamba Allah. Kalau kita berpikir tentang saya adalah hamba Allah, kita akan hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata. Kita akan berusaha bagaimana caranya saya menuntut ilmu
Apapun yang ada di dalam diri saya itu adalah pemberian Allah, maka saya tidak perlu untuk sakit hati. Karena yang sedang mereka serang adalah Allah, bukan saya. Itu konsep diri. Kalau sudah punya konsep diri seperti ini, hidup dimanapun kita nggak akan susah, Bu. Asli. Kita bisa dengan mudah berbaur dengan orang walaupun beda budaya, beda bahasa. Karena kita udah punya konsep diri yang jelas. Saya hamba Allah. Begitu masuk dalam masjid kita bisa ketemu dengan siapa saja, ngobrol dengan siapa saja. Karena kita punya konsep diri apa? Sebagai sesama muslim, saudara. Itu konsep diri. Jadi kita sudah tidak bawa lagi yang namanya suku. Gitu. Ketemu siapa aja kita udah gak pakai suku. Suku itu hanya Allah menempatkan kita di situ untuk saling mengenal. Udah selesai. Tapi konsep diri sesungguhnya adalah apa? Saya hamba Allah. Saya seorang muslim. Saya orang beriman. Itu yang jadi konsep diri kita. Kalau sudah kita pegang itu, insya Allah yang namanya istiqomah itu bisa terjadi. Tapi apakah iya ketika orang sudah punya konsep diri seperti itu, lantas mereka tidak bikin kesalahan? Enggak juga. Ingat tadi di ayat 135, ketika mereka
nggak baik, segera astagfirullahaladzim, ingat Allah Ustaz, dan berusaha untuk stop. Ternyata Ustaz bilang koyongnya astagfirullahaladzim gitu, ya. Wah kok kayak gitu sih, bukan hanya gara-gara konsumsi kok kayak gitu, langsung tuh astagfirullahaladzim. Jadi kita belajar untuk apa? Tidak mudah menilai atau tidak mudah memberi label pada orang lain. Oke, saya jadi punya satu cerita tentang label ini. Anak saya itu yang laki-laki udah belajar untuk ngisi ceramah. Jadi suatu ketika dia ngisi tarawih. Ngisi tarawih kemudian apa Bu? Di akhir sholat, di rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir pas witir itu, dia tiba-tiba mempercepat bacaannya. Mempercepat bacaan dan akhirnya bacaannya itu gak jelas. Nah, keesokan harinya gantian adiknya yang ngisi ceramah. Terus dipesenin sama panitia, besok lagi biar kamu aja yang sholat ya, yang mimpin sholat, abangmu biar ceramah aja, katanya gitu. Nah, dia cerita di rumah, Mi tadi tuh ada berita yang agak menyedihkan. Kenapa? Akhirnya dia cerita, tadi permintaan dari panitia seperti ini, tapi terus Amas bilang enggak, tetap harus abang yang ngisi karena saya sendiri sudah punya tugas. Akhirnya saya tanya sama abangnya, emangnya apa yang terjadi Bang? Sampai abang seperti itu, kok sholat tiba-tiba cepet, bacaan gak jelas. Tahu apa yang terjadi Bu? Dia bilang, Umi, pada saat 2 rakaat terakhir itu, abang dalam keadaan sholat itu mendengar suara tangis bayi di belakang. Lantas dia teringat kepada cerita kisah Nabi yang mempercepat sholat hanya karena Nabi gak mau membuat gusar hati ibu yang punya bayi nangis. Saya langsung Masya Allah, luar biasa. Ya, ini konsep diri Bu. Saya contohkan konsep diri. Jadi kita berusaha untuk mengikuti hadis Nabi, mengikuti sunnah Nabi, itu konsep diri tuh. Dan orang lain ternyata nggak tahu apa yang terjadi, langsung kasih label. Soalnya abang mulai sholat dikira cepol bacaannya. Ternyata gara-gara dia mendengar bayi nangis. Nah, jadi dia berusaha untuk mempercepat sholat biar ibunya segera ngurus bayinya. Ini yang kadang, yang tadi saya bilang, zolamu anfusahu. Kita zolim pada diri sendiri suka apa? Ngebatinin uang. Maka begitu sadar kita ngebatinin uang, segera astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu bisa dipahami ibu-ibu ya. Ini konsep diri saya jelaskan. Mudah-mudahan ini yang paling sederhana ini Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat, kita berbeda-beda karena Allah pengen kita saling mengenal. Maka ketika kita berhubungan dengan sesama muslim, tidak perlu lagi membawa suku. Oh, aku pancen orang Jawa yang koyong ini nak arep piye. Enggak, tapi bagaimana kita berusaha memaklumi orang lain. Gitu deh. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini tadi Ramadan itu melatih pengendalian diri kita. Bagaimana sebagai muslim harus